Halo adik-adik, selamat pagi, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita bertemu lagi di Habatus ini, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kembali kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan turut campur tangan, Tuhan menolong supaya kami mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan baca, kita akan belajar bersama-sama yang diambil dari kitab Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 22. Yuk mari kita baca bersama-sama, kita buka Alkitabnya masing-masing di rumah. Ibu akan membacakannya di sini dan adik-adik juga ikut membaca di rumah ya. Hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah menyatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang yang melihat matahari, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang dapat dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutungi engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Ya, siapa yang suka dengan keharuman? Misalkan kalau udah mandi, seseorang yang udah keluar dari kamar mandi, dia akan harum. Kelihatan tuh, dia pakai sabun apa mandinya, ya. Nah, sesudah mandi, mau pakai baju, semprot dulu minyak wangi. Sehingga pada saat keluar dari rumah, wah, wangi semerbak, ya. Enak nggak kalau harum? Enak kan kalau wangi gitu kan? Tetapi kalau bau, mana ada yang suka dekat-dekat dengan orang yang bau ya? Nah, ada semua. Tetapi ini bukan karena harum badan kita. Ya, bagus kalau badan kita harum ya. Tetapi Tuhan mau nama kita yang harum. Gimana Bu nama harum disemprot-semprot namanya? Enggak ya, tetapi dengan hikmat
Nah, dengan hikmat kita bisa harum. Hikmat itu apa? Nah, hikmat itu kepandaian yang diberikan oleh Tuhan, ya. Jadi saat kita minta kepada Tuhan, Tuhan, saya minta hikmat. Satu kepandaian yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Tapi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dia akan punya hikmat karena hidupnya dibimbing atas petunjuk firman Tuhan, ya. Sehingga dia berhikmat, dia tahu bisa membedakan mana yang benar dan yang tidak, bisa berbuat sesuatu yang benar dan yang tidak, bisa memutuskan sesuatu yang benar dan yang tidak, seperti itu, ya. Nah, sehingga orang yang seperti itu namanya akan harum, namanya akan dikenal baik. Harum itu, ya, baik namanya. Jadi bukan kalau orang kan yang mencuri, wah si pencuri itu, gitu. Orang yang suka menipu, si penipu itu. Tetapi kalau orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dia akan dikenal baik, akan harum namanya, ya. Nah, kita semua anak-anak Tuhan kan tiap kali belajar firman Tuhan kita dengarkan. Pelajaran hari ini misalkan di Habatus apa ya? Nah, kemudian belajar di sekolah minggu apa ya hari ini? Nah, kemudian khotbah pendeta apa ya? Nah, itu kita makanya saat kita belajar, saat kita di sekolah minggu atau saat kita di ibadah, jangan main HP atau jangan bolak-balik keluar ruangan. Jangan main-main gitu ya. Tetapi dengarkan apa yang disampaikan firman Tuhan untuk kita supaya kita menjadi orang yang berhikmat. Supaya nama kita harum. Karena apa? Karena kita tahu apa yang harus kita lakukan sesuai petunjuk Tuhan. Misalkan di rumah, mama perlu bantuan, kalian membantu mama. Karena dari firman Tuhan bilang bahwa kita harus menghormati orang tua, kita harus membantu orang tua. Kita lakukan. Wah, anak mama ini sangat baik, sangat hebat, sangat luar biasa. Harum kan namanya. Nah, kemudian kita di sekolah. Nah, kita kan harus melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saat belajar juga kita melakukan sesuatunya dengan sungguh-sungguh, belajarnya dengan sungguh-sungguh misalkan. Nah, sehingga kita berhasil dalam segala ujiannya. Kita naik kelas dengan ranking. Kita naik kelas dengan nilai-nilai yang bagus karena kita belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kita harum namanya. Amat terlebih Tuhan melihat kita, wow, anak-anak Tuhan luar biasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oh, orang-orang Kristen ini dia rajin ya, mereka rajin, mereka hormat kepada orang tuanya, mereka penuh kasih sayang, sehingga nama orang-orang Kristen harum. Nama anak-anak Tuhan harum dan Tuhan Yesus yang dimuliakan. Oh, pantesan karena dia orang Kristen, pengikut Kristus. Demikian anak-anak ya. Nah, itu yang menyebabkan harum nama kita. Mau nama-nama kita harum? Ayo, mulai sekarang saat kita ada di gereja, saat kita waktunya memuji Tuhan ikut-ikut. Jangan sampai lari-lari atau keluar masuk gereja pada saat ibadah. Pada saat firman Tuhan disampaikan, kita dengarkan apa pesannya yang harus kita lakukan. Siap? Nah, mulai sekarang ya, mulai minggu ini kita akan lihat bagaimana apakah respon baik atau tidak. Kita lihat semuanya. Kita lihat hidup kita perbaiki keadaan kita di mata Tuhan supaya nama kita harum, nama Tuhan juga dimuliakan, harum ya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan mengajar kami supaya nama kami harum dan nama Tuhan dimuliakan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.